merem, melek, senyum, tengok kanan, stop, lihat sini, lihat kanan, stop, lihat sini, bergaya silahkan. Oke, nice, good. Pipi sebelah sana dong, pamerin. Hai guys, selamat datang di Hans Makeup YouTube channel. Dan seperti biasa, sebelum aku membahas untuk dunia permakeupan, di sini aku persilahkan terlebih dahulu untuk follow Instagram model cantik yang satu ini. Juga di sini aku mau informasikan bahwa saat ini aku sedang berada di galerinya Adit Collection, di mana ini adalah salah satu galeri yang ada di Tangerang, khusus untuk sewa gaun atau kebaya wedding, termurah, terlengkap. Pokoknya langsung kepoin aja untuk Instagram di bawah ini ya. Untuk kali ini, di sini aku mau sharing mengenai dunia peralisan, mata dan juga bibir. Seperti yang teman-teman lihat, untuk bedaknya di sini masih berantakan ya guys. Nah, biasanya setelah pengaplikasian bedak, di sini aku nggak langsung dirapikan terlebih dahulu untuk bedaknya, tapi kita tunggu sampai dengan bedaknya itu betul-betul meresap. Dan sambil menunggu itu, biasanya aku rapikan alisnya terlebih dahulu. Kita sisir alisnya, kita bersihkan untuk segala kotoran bedak-bedak yang menempel. Sana. Ih, geli ya, sama aku juga geli. Pertama, aku buat frame terlebih dahulu dengan menggunakan Silky Girl Eyebrow Cream. Ini aku pakai warna coklat dan gak tahu kenapa, sumpah ini tuh enak banget. Dan tentunya ini sangat mempermudah kerja kita sebagai muat tentunya, khusus untuk peralisan. Tuh lihat, tinggal disorodotkan, sorodot, ucek, jadi deh untuk framenya. Lalu di sini aku pertegas kembali dengan menggunakan eyeliner dari Mizu dengan warna coklat. Nah, ini kan harusnya memang ada khusus untuk eyebrow ya, spidol seperti ini. Berhubung aku punyanya eyeliner, jadi ya udah deh, aku pakainya dengan menggunakan eyeliner aja. Yang penting kan hasilnya yes. Biar hasilnya agak belang bentong. Bahasanya ya, aja. Nah, biar hasilnya enggak belang untuk alisnya, jadi di sini aku isi tengah-tengahnya, yaitu menggunakan eyeshadow warna coklat dari Studio Makeup. Ini kan harusnya memang ada ya eyebrow powder seperti itu, tapi sayangnya punya aku pecah. Ya udah deh, jadi gantinya aku menggunakan eyeshadow aja. Ajahnya gimana? Aja. Bagian alisnya ini belum rapi betul ya, tapi di sini aku mau beralih terlebih dahulu ke bagian eyeshadow, dan tentunya ini menggunakan Bronze Fake Vibes dengan warna coklat muda sebagai dasarnya. Seperti ini, langsung comot untuk warnanya dan langsung osrek-osrek dari kanan ke kiri. Untuk pengaplikasian eyeshadow di sini teman-teman gak perlu takut ya, jangan takut ini takut ketebelan ataupun gimana, tapi kita juga harus sesuaikan bahwa ini makeupnya makeup flawless atau bold. Dan kebetulan di sini aku mempersembahkan untuk makeup yang bold ya. Berhubung matanya sipit, jadi untuk bagian eyeshadownya di sini aku lebihin ya, seperti ini. Gak perlu takut teman-teman, langsung osrek-osrek, langsung blending aja seperti ini. Untuk warna utamanya di sini aku menggunakan warna coklat tua seperti ini. Ini masih ada di paletnya Bronze Fake Vibes. Cara pengaplikasiannya di sini aku langsung dibentuk aja, nanti untuk dibuat cut crease-nya seperti ini. Biar warnanya nyatu, jangan lupa juga di blend seperti ini ya. Jika ini sudah merasa cukup, sekarang saatnya kita menuju ke pembentukan cut crease. Dan untuk membentuk cut crease-nya, di sini aku menggunakan Naturator dengan shade 141. Biasanya aku selalu menggunakan base eyeshadow dari Mizu ya, itu lebih enak. Karena memang produknya udah habis, jadi alternatifnya aku menggunakan dari Naturator aja. Cut crease-nya aku buat separuh seperti ini, dan enggak aku buat full sampai ujung.
biar nanti untuk ngewarnain gradasinya itu lebih mudah pada bagian ujungnya. Guys, ini sumpah bagus banget untuk warna eyeshadow dari Ines ini. Ini gak bercanda ya, meskipun harganya 30.000 tapi hasilnya parah. Begitu dipoledaken, diseret, warnanya langsung keluar. Tuh. Ini aslinya lebih nyata, lebih bagus daripada yang ada di video. Serius, asli ini gak bercanda. Untuk gradasinya, di sini aku tambah lagi dari Sivana Colors dengan warna yang orange. Kita simpan pada bagian ujungnya, di ujung yang gold itu ya, biar nanti untuk gradasinya itu lebih bagus. Seperti ini, langsung acak-acak aja. Berhubung bagian ujungnya kurang ngebentuk, jadi aku tambah lagi di bagian ujungnya dengan warna yang coklat. Ini dari paletnya Studio Makeup. Kita tambah lagi, blending lagi, tambah lagi, sampai dengan mendapatkan warna yang kita inginkan. Seperti ini ya. Tuh, sekarang jadi indah kan untuk kelopak matanya. Untuk cilehnya alias belek artis, di sini aku menggunakan eyeshadow dari Studio Makeup dengan warna yang terang, herang ngagencelang. Sekarang kita menuju ke pemasangan bulu mata, dan untuk lemnya di sini aku menggunakan Expert Premium. Biar hasilnya kokoh, kuat, awet dan tahan lama. Di kelopak dan juga di bulu matanya tetap di sini aku pakaiin lem, dan ini untuk bulu matanya no brand ya. Pemasangannya di sini aku lebih suka menggunakan tangan langsung seperti ini. Ini lebih cepat menurut aku. Tapi ini sedikit riuh ya, karena di bawahnya ada kipas angin, jadi sedikit ngahiliwir seperti itu. Ini namanya teknik jahit bulu mata ya guys. Jadi untuk bulu mata yang tadi kita jengkangin aja, dirapetin, ditempelin ke belakang seperti ini. Setelah itu lalu dikasih lem pada bagian bulu mata aslinya, dan biar hasilnya normal, langsung bulu matanya kita rapetin ke depan ke bulu mata yang sudah kita kasih lem tadi seperti ini, biar hasilnya kembali normal. Nah, kita tempel rapat-rapat seperti ini. Ini tuh hasilnya lebih kuat, kokoh dan tahan lama guys. Tuh, jadi cantik kan? Tadinya yang sipit, sekarang udah mulai kelihatan besar matanya. Kita sisir ulang untuk bulu mata yang nempel dengan yang lainnya ya, seperti ini. Di sini aku tambahkan kembali bulu mata pada bagian belakangnya, jadi di double ya. Nah, seperti ini, biar ke belakangnya itu terlihat natural dan juga ada bulu matanya, seolah-olah seperti itu. Untuk mendapatkan mata yang padat, biar pada bagian eyeliner atasnya itu enggak kopong, di sini aku isi lagi dengan menggunakan makeover warna hitam blackjack. Serius, ini enak banget guys untuk pengaplikasiannya, pulen gitu dan enggak sakit juga ke kulit model ataupun klien. Sekarang saatnya kita kembali ke dunia peralisan. Berhubung aku nggak cukur alis, jadi cara untuk ngakalinnya di sini aku tutup menggunakan lem bulu mata, yaitu dari Expert Premium. Seperti ini kita olesi satu demi satu ke bagian bulu alis yang kita tidak inginkan, biar nanti hasilnya itu rapi seperti halnya dicukur. Lalu kita rapikan kembali agar nanti lemnya itu enggak menggumpal. Jika sudah kering lemnya, di sini lalu aku tutup dengan Naturator shade 141. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Pokoknya yang kita tutup adalah yang kita pakai lem tadi. Nah, seperti ini. Jadi langsung kita blend aja biar hasilnya rata. Jangan lupa juga kita ikat lagi dengan menggunakan bedak padat ataupun compact powdernya dari makeover. Di sini aku gunakan dengan shade yang natural. Aku kencengin lagi untuk alisnya. Di sini aku menggunakan eyeliner dari Mizu. Ini khusus untuk eyeliner ya guys. Tapi di sini aku gunakan khusus untuk eyebrow. Nah, seperti ini.
biar nanti hasilnya itu ataupun pinggirannya enggak garek gok ya. Apa ya garek gok tuh? Pokoknya biar rapi aja deh gitu untuk garis dari alisnya. Jangan lupa setelah ini langsung kita sisir, langsung blending dan kita rapikan. Di sini aku lem alisnya yaitu menggunakan lem alis dari Cherry Tama. Tujuannya biar alisnya itu lebih rapih ya. Mau difoto dari angle manapun untuk alisnya tetap oke. Kita simpan kembali untuk alisnya dan sekarang kita ke bagian bawah mata. Di sini aku menggunakan jumbo pensil warna putih dari NYX agar matanya lebih berbinar dan juga terlihat lebih besar ya guys. Biar warnanya lebih awet, di sini aku tambahkan kembali menggunakan eyeshadow dari Catrice dengan warna putih. Gak lupa juga di sini aku tambahkan maskara ini dari Maybelline. Sebenarnya aku paling gak bisa ya guys untuk menggunakan maskara khususnya untuk di bagian bawah. Tapi untuk saat ini menurut aku ini lumayan berhasil. Biar matanya makin herang ngegenclang, ngaburinyai gugurilapan, di sini aku tambahkan kembali yaitu untuk eyeliner yang gold ini dari Beauty Story. Pengaplikasiannya nggak harus diratain ya guys, jadi sedikit-sedikit aja. Gimana guys? Udah ngaburinyai kan? Nah, sekarang kita beralih ke bagian lipen. Di sini aku tambahkan lipen stick dari Shumura untuk setnya. Ini udah nggak kelihatan ya, udah kehapus. Yang pasti warnanya aku menggunakan warna yang nude. Biar hasilnya rapi, di sini kita bingkai terlebih dahulu ya untuk bibirnya. Ternyata gak cukup sampai di sini aja ya guys untuk dunia perbibiran. Aku tambahkan kembali untuk lipen sticknya. Kalau untuk yang pertama itu lebih matte ya lipen sticknya. Tapi kalau ini dibilang matte enggak, dibilang glossy juga enggak. Yang pasti untuk dari face receipt ini ada sedikit butiran seperti glitter gitu loh guys. Nah untuk yang orange-nya di sini aku menggunakan dari Kiss Beauty. Aku nggak nyangka banget ternyata warna orange ini kepake ya guys. Ini udah lumayan lama aku beli, sekitar beberapa bulan yang lalu. Dan akhirnya ternyata bagus juga dibuat ombre. Seger banget kelihatannya. Seger melebihi asinan Bogor guys. Biar lebih amu cuy, di sini aku tambahkan kembali untuk lip gloss dari Face Receipt. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa? Tolong dibantu ya guys. Bim salah bim jadi apa? So I wait, but you hate. You have so much to say. For you, I'm true.